Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka Dian Sapitri yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang cara mencari, menyimpan, dan menggunakan referensi ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifda Yuni Artika dengan NRP akhir 1046. Perkenalkan, saya Safa Audia Putri dengan RPR 1068. Perkenalkan, nama saya Mutia Zura, NPRI 1048. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmataskia, RP terakhir 1055. Saya Fajar Tias Ekan Rahmat dengan NPR 1057. Saya Rizda Kamilia Yasmin dengan NP akhir 1060. Saya Rizal Prasetyo dengan NRP akhir 1067. Dan saya Lutfi Alifati Prasnawa dengan RP akhir 1069. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita membuat makalah, laporan, dan bahkan skripsi nanti, kita pasti membutuhkan referensi yang terpercaya untuk mendukung tulisan kita. Nah, uh, oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana cara mengelola referensi-referensi tersebut supaya lebih rapi dan mudah digunakan saat menulis. Dalam presentasi kali ini, ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu cara menelusuri referensi yang kredibel. Nantinya akan dijelaskan bagaimana cara mencari sumber ilmiah dari beberapa database jurnal. Kemudian kami juga akan membahas cara menyimpan dan mengelola referensi menggunakan aplikasi manajemen referensi dalam satu platform, yaitu Zotero. Nah, di Zotero ini kita dapat mengutip dan mengelola referensi menggunakan eh, eh, kita dapat mengutip referensi dan memasukkannya ke dalam tulisan menggunakan Zotero. Sehingga proses membuat citasi dan daftar pustaka itu bisa sesuai dengan format yang kita butuhkan dalam tulisan karya tulis ilmiah. Untuk penjelasan dan prakteknya dapat dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Dwi Prasetyo dengan NRP akhir 1067. Jadi di sini saya izin menjelaskan cara menelusuri referensi yang kredibel di mana terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar untuk menemukan jurnal, artikel atau karya akademik yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat memanfaatkan perpustakaan digital seperti JS Store maupun website perpustakaan ITS yang menyediakan berbagai literatur yang dapat digunakan sebagai referensi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mencari sumber yang dapat dipercaya dengan memastikan sumber yang digunakan itu memiliki indeks yang jelas. Kemudian selanjutnya itu memastikan penulis ini memiliki latar belakang akademik yang jelas, seperti terafiliasi dengan universitas atau lembaga penelitian yang lainnya. Kemudian dari referensi tersebut dapat dilacak melalui halaman tertentu seperti PISSN atau EISSN, ISBN maupun DOI. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan kredibilitas dari lembaga penerbit di mana publikasi dari organisasi resmi atau internasional itu cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, di mana eh, hal tersebut melalui proses evaluasi yang ketat. Dengan demikian pemilihan dari sumber yang tepat itu dapat menjadi dasar utama untuk memperoleh informasi yang valid dan kredibel. Saya Aisyah Rahmataskia, RP terakhir 1055, izin melanjutkan. Selain yang telah dijelaskan oleh teman saya, terdapat beberapa aspek lain yang dapat menjadi pertimbangan untuk menelusuri referensi secara kredibel. Salah satunya adalah dengan melihat tahun publikasi. Meski referensi klasik tetap bisa digunakan sebagai dasar teori, tetapi referensi yang lebih terbaru biasanya jadi lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, penting juga untuk menelusuri referensi dari sumber yang telah dianggap kredibel untuk menemukan referensi yang relevan. Dengan demikian, penelusuran referensi secara kredibel bukan hanya sekadar mencari informasi, tetapi juga merupakan proses seleksi dan juga evaluasi terhadap kualitas sumber yang akan digunakan. Hal ini penting untuk mendukung keakuratan dan juga keilmiahan suatu karya tulis. Untuk mencari beberapa referensi yang kredibel, salah satunya dapat digunakan platform digital berbasis database jurnal seperti Google Scholar dan juga Library Genesis. Kemudian ada juga platform lain seperti ScienceDirect yang mana terdapat fitur untuk melihat tahun publikasi jurnal yang diinginkan, kemudian juga tipe artikel yang dibutuhkan, serta judul hingga subjek penelitian. Selain itu, terdapat beberapa perpustakaan internasional digital seperti Springer, kemudian juga ada JSTOR dan juga Journal, ataupun platform digital akreditasi seperti Sinta, yang mana telah terafiliasi oleh beberapa penerbit jurnal yang kredibel, seperti Garuda hingga Arjuna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan
referensi tersebut ke dalam aplikasi preferensian, yang dimana di sini kelompok kami menggunakan aplikasi preferensian berupa Zotero. Sebelum itu, teman-teman harus memiliki aplikasi Zotero, di mana yang sebelah kiri merupakan aplikasi Zotero-nya dan sebelah kanan adalah bagaimana mengkonekkan Zotero dengan extension. Dan apabila sudah terdownload, tampilan dari Zotero akan seperti ini. Dan untuk memasukkan sumber dari jurnal maupun sumber-sumber lain, ada 3 cara. Yang pertama adalah cara manual, di mana akan ada logo bernama new item dan bisa dipencet aja. Dan kemudian akan muncul beberapa jenis-jenis dari sumber yang akan dimasukkan. Contohnya bisa artikel jurnal. Dan secara manual akan mengisi judul, penulis, tahun, dan lain-lain. Lalu cara kedua adalah menggunakan tools yaitu add items by identifier, yang dimana tools ini akan memasukkan ISBN, DOI, ataupun sumber-sumber terkait yang tertera dalam tools ini. Dimana saya akan menggunakan salah satu jurnal yang ada di Google Scholar dan menggunakan DOI-nya. Di sini tinggal langsung di copy aja, kemudian masuk kepada aplikasi Zotero dan masuk pada tools yang tertera tadi, lalu tinggal di paste dan di enter. Secara otomatis jurnal tersebut akan sudah masuk ke dalam aplikasi preferensian yaitu Zotero. Yang dimana cara ketiga yaitu menggunakan extension yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fajar Tias Eka Rahmat dengan NRPR 1057 izin melanjutkan terkait bagaimana menggunakan ekstensi dari Zotero untuk memasukkan referensi. Nah, di sini saya menggunakan referensi non-jurnal. Jadi ini ada berita terkait yang akan dikutip, lalu masuk ke ekstensi, lalu pilih Zotero Connector. Nah, lalu sampai pada ini di down, lalu kemudian masuk ke aplikasi Zotero. Nah, otomatis referensi yang kita inginkan itu akan masuk ke Zotero, lalu akan diinput yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk cara menginputnya sendiri ke tulisan, yaitu adalah setelah memastikannya sudah masuk ke library, kita tinggal masuk aja ke Word, lalu nanti akan ada menu Zotero di sini, dan lalu kita tinggal pencet aja Add or Edit Citation. Nah, nanti akan muncul semua artikel ataupun non-artikel tadi yang ada di library. Kita tinggal pencet aja, lalu pencet ini, maka akan masuk citasinya sendiri ke tulisan kita tadi. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Lutfiani Fatih Prasnawa dan NPH 1069 izin melanjutkan apabila dengan mengikuti dari website seperti yang sudah dijelaskan oleh Fajar sebelumnya, setelah memasukkan website ke dalam ekstensi Zotero, di studi kasus kali ini saya ingin mengutip pada bagian paragraf ini. Nah, apabila dikutip maka akan muncul eh, menggunakan kutipan tidak langsung, yakni menggunakan bahasa sendiri, yang setelah itu dari apa yang sudah dimasukkan oleh Fajar, maka diklik sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Muti, yakni add or edit citation. Nah, setelah muncul, maka dimasukkan website yang sudah terdaftar melalui extension dan akan muncul secara otomatis. Apabila ingin memasukkan daftar pustaka, maka klik pada bagian yang sebelahnya, yakni add or edit bibliografi, dan sudah secara langsung atau secara otomatis akan eh, tertulis sesuai dengan standar yang dipilih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifda Kamilia Yasmin dengan NPH 1060. Jadi kesimpulannya adalah dalam menuliskan karya ilmiah, kita harus memastikan bahwa referensi yang digunakan benar-benar kredibel dengan cara menelusuri database-nya seperti Google Scholar, perpustakaan digital, dan juga platform akreditasi seperti Sinta. Nah, kita juga perlu memperhatikan dari aspek penulis, lembaga penerbit, serta aplikasi untuk menjaga validitas data kita juga. Nah, selain itu, penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Zotero sangat memudahkan kita untuk menyimpan sumber secara otomatis, baik melalui DOI, ISBN maupun extension pada browser. Nah, dengan mengintegrasikan Zotero ke dalam Word, proses pembuatan citasi dan juga daftar pustaka menjadi jauh lebih cepat, rapi, dan juga sesuai dengan format yang dibutuhkan. Dengan memahami langkah-langkah yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya, nah, penulisan karya ilmiah kita ini akan menjadi lebih terstruktur dan juga memiliki dasar keilmuan yang kuat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.